Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanto Mustafa Akil, NIM 4219098, jurusan Perbankan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Bahtiar Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Nomor 1, saya akan menjawab. Menurut saya, tauhid merupakan dasar seluruh konsep dan aktivitas umat muslim, terutama ekonomi. Tauhid sendiri merupakan konsep dalam akidah yang menyatakan keesaan Allah dan tidak menyembah selain kepada Allah. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasarkan oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tauhid sendiri mengajarkan beberapa hal, yaitu bahwa sesuatu yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan suatu saat nanti akan kembali kepada Allah juga. Lalu seluruh sumber daya alam di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah, dan manusia diperintahkan untuk mengelola alam ini agar mewujudkan kesejahteraan dan keharmonisan untuk kehidupan manusia secara adil. Lalu untuk yang soal nomor 2, ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu realitas. Kaitannya ontologi dalam ekonomi Islam adalah sebagai acuan yang menentukan hakikat dari ekonomi Islam. Lalu epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Kaitan epistemologi dengan ekonomi Islam adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar dan ciri-ciri dan cara kerja ekonomi Islam itu sendiri. Lalu yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari nilai-nilai kehidupan. Kaitan aksiologi dengan ekonomi Islam adalah untuk mengetahui kegunaan dan fungsi ekonomi Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3 ya. Nomor 3. Strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang. Dalam sudut pandang teologis adalah keyakinan dasar ya seorang manusia bahwa Allah adalah penjamin kebutuhan hidup di muka bumi ini. Lalu dari sudut pandang kosmologi menegaskan bahwa semua kebutuhan manusia sudah ada sejak dulu di alam semesta ini. Untuk yang terakhir, dari sudut pandang antropologi menetapkan manusia sebagai objek kreatif mengeksplorasi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ya. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ya. Berdasarkan teologi, kosmologis dan antropologis adalah ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai falah dunia dan akhirat, dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan umat muslim. Sumber kekayaan yang kita miliki ini menurut ekonomi Islam adalah titipan Allah semata. Dan untuk ekonomi konvensional memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan seorang individu, untuk menyejahterakan individu juga, dan untuk menyenangkan duniawi.
dan sumber kekayaan itu dimiliki hanya untuk diri sendiri. Selanjutnya untuk nomor 5, menurut saya dalam mengatasi masalah ekonomi, bekerja, beribadah, sedekah, zakat, dan wakaf adalah aspek yang sangat penting. Dan bekerja itu bernilai seperti ibadah, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf dianggap hanya sunnah. Bentuk keikhlasan untuk memberi dana agar bisa mengatasi problematika pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, zakat bersifat wajib. Bentuk zakat bisa diartikan bentuk kasih sayang yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang sempurna dari saya atau kata-kata yang salah dari saya, dan mohon saya dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.